Mas ya. Ya Hen, ini yang sekarang lagi bikin Hen Experience. Dia bikin acara Hen. Kebetulan karena sama-sama penghobi gitar, jadi saya sama Mas Bogi ketemu tuh 2014 ya Mas. Iya, lupa aku, tapi sekitar tahun segitu lah. Ya. Jauh sebelum pandemi pokoknya. Jauh sebelum pandemi, terus kita continue ketemu gitu ya. Terus Mas Bogi ternyata tuh produktif, punya karya tuh lebih dari 50-an ya Mas. Yang selama pandemi. Selama pandemi. Ya, terus itu gimana nih? Mau dibawa kemana gitu ya Mas ya? Terjadilah obrolan tanpa sengaja sebenarnya. Jadi Mas Kris itu kan penggemar gitar sama kayak saya. Sebenarnya nggak pernah ngobrolin yang lain-lain selain gitar. Tapi pada suatu hari saya membantu Mas Kris untuk sebuah event di Bandung ya, sebuah event di Bandung. Paginya kita sarapan sama-sama. Nah, ketika sarapan sama-sama itu saya tuh kan seniman ya, seniman itu punya keresahan. Saya mengutarakan keresahan saya gitu. Aku punya ini tapi aku nggak mau dengan cara-cara lama, nggak mau dengan label yang sudah established. Aku mau sendiri tapi disupport. Dia melihat ini sebagai peluang. Jadi si Mas Kris itu percaya dengan produknya Pongki. Kebetulan juga secara teman juga udah berteman, jadi ada trust. Tapi dia suka dengan produknya Pongki. Jadi Mas Kris istilahnya bahasa Inggris itu jump in, dia nyemplung ke dalam proyek yang dadakan pas sarapan pagi itu. Sebenarnya tidak pernah terpikir juga. Akhirnya dia kami bekerja sama untuk master rekaman untuk 5 album gitu, yang semuanya sudah siap rilis gitu. Dia tanya, udah ready Mas lagunya? Udah siap semua, tinggal rilis, kaget dia. Jadi semenjak itu langsung semuanya cepet set. Dari sisi saya dan Mas Kris itu ada Mas Kris sebagai orang baru yang nyemplung, saya berkewajiban mendampingi untuk memberitahukan apa yang terjadi di dunia musik. Tetapi ketika saya diam, Mas Kris itu punya ide-ide yang di luar standarnya Pongki sebagai musisi yang udah biasa rilis album. Dia selalu punya ide yang kalau ini gimana. Nah, itu yang saya tidak punya lagi karena saya sudah template. Kalau bikin album, rilis begini. Nah, Mas Kris, oh kita giniin aja. Nah, itu yang saya perlukan sebenarnya. Mas Kris semangatnya baru lah gitu lah ya. Multimas ya, Mas Kris dengan bendera Multimas punya semangat yang out of the box sebenarnya kalau dibilang. Cocok buat saya yang tidak mau terlalu terikat dengan industri yang sudah jadi, tetapi tetap perlu support gitu. Jadi businessman ketemu seniman ya begitu. Mas, ini kan pertemuan kedua single yang paling baru nih, ya. Bendera Multimas. Nah, itu ceritanya gimana Mas dipilihnya dari 50 lagu langsung ke pertemuan kedua gitu? Apakah dicocokkan dengan single kedua dari Multimas sendiri atau gimana Mas? Sebenarnya aku curang sih. Aku sudah punya planning di otak. Aku tinggal layout ke Mas Kris. Mas Kris, ini planningku. You mau support apa enggak? Nah, dia kan sebagai orang baru kan bingung ya. Mau support dari mana ya? Dia ya aja dulu gitu. Sebenarnya aku menjebak dia juga. Tapi lepas dari itu semua, pertemuan kedua itu memang secara konsep sudah saya rancang sebagai lagu kedua. Karena secara melodi lebih tidak terlalu aneh-aneh. Jadi dia singelong gitu. Dibanding dengan single pertama yang Aku Peluk Kamu tuh bukan terlalu ya, dia cenderung ke disco yang mendobrak sekali gitu. Jadi untuk mendapat perhatian orang resiko. Kalau pertemuan kedua lebih pop istilahnya. Nah, Mas Kris juga cocok. Kebetulan katanya dia ketemu istrinya juga dalam kondisi pertemuan kedua gitu. Jadi baru menikah akhirnya. Nah, saya juga sepakat dari situ dan beliau juga full support. Ya sudah. Jadi sebenarnya kita ini berdampingan. Cuman keputusan bisnis banyak di dia sih. Kalau saya keputusan artistiknya. Mas tadi dikatakan ada 50 lagu lebih Ya. kan? 50 lagu ya? 50-an. Itu ada proses kurasinya sendiri nggak sih Mas dalam pemilihan? Ada apa? Proses kurasinya sendiri. Terus ada beberapa lagu yang benar-benar 50 lagunya semua yang di kurasiin gitu. Kurasi, ya yang dia terima tuh yang saya buat. Jadi selama pandemi itu saya membuat 5 konsep album gitu, gampangnya gitu. 5 konsep album, ada yang isinya 8, ada yang isinya 10, ada yang isinya 5 gitu. 12 gitu. Jadi master itu terlalu banyak untuk saya handle sendiri sebenarnya. Dalam kurun waktu pandemi 2 tahun itu, karena nggak ngapa-ngapain di rumah, saya membuat album. Nah, kekurangan saya adalah bagaimana mungkin saya bisa mensupport 5 album ini secara simultan terus-menerus. Harus satu-satu. Nah, supaya berkesinambungan, saya
ketemu Mas Kris ini. Dan yang mengkurasi ya sebenarnya ya sudah 98% sudah dikurasi oleh saya sendiri. Saya tinggal presentasi. Nah yang melihat peluangnya kan dia gitu. Jadi kerjasamanya lebih ke sana. Mas Kris, untuk segi bisnisnya dari kacamata Mas Kris, gimana sih untuk di Multimas buat kedepannya gitu? Ya, kalau saat ini Bongki, nanti untuk nextnya ya setelah Bongki itu gimana untuk segi bisnisnya apa yang dilihat? ya sebenarnya kalau dalam ini tadi kalau kata Mas Pongki kan saya di jump in kan, Iya. saya dicemplungin ya sama Mas Pongki kan. Tapi kalau saya lihat pertama itu dari namanya Mas Pongki dulu, karena saya senang dulu, legend dulu. Siapa sih yang nggak tahu Mas Pongki, apalagi orang-orang umuran saya kan, kelahiran tahun 80 pasti udah tahu Mas Pongki. Apalagi kalau kita tanya taunya Jikustik kan, dan kebetulan mayoritas Jikustik dulu lagu-lagu yang legend yang produce Mas Pongki kan, yang create semua Mas Pongki. Jadi begitu Mas Pongki ngomong ke saya pas saat sarapan pagi itu, oke, saya setuju nih, karena lagunya Mas Pongki itu legend semua, dan saya dengerin beberapa sampelnya waktu itu Mas Pongki. Iya, langsung singelong enak banget itu lagu-lagunya. Nah untuk berikutnya pasti kita akan develop lagi gitu ya, tapi ya kita masih lihat dulu seperti apa. Tapi kalau nama Mas Pongki nggak ada yang diraguin lagi, jadi begitu Mas Pongki ngomong, oke deh kita jalan bareng gitu. Jadi apa yang dicari dan Mas Bongki nanti? Pasti dicari satu yang pertama tuh semangat baru. Itu pun Mas Pongki, karena Mas Pongki walaupun musisi legend, tapi lagu yang dikasih ke saya itu waktu itu aromanya, temanya itu baru semua. Setelah saya maksudnya ada produk lagi Ya, nggak? nanti kalau untuk berikutnya itu pasti kita cari yang kayak gitu dong, yang fresh ya kan, Yang muda dong. yang muda. Mas Pongki juga muda juga loh. Sebenarnya saya udah ditawarin garap satu orang, tapi proyeknya ditunda dulu karena satu dan lain hal. Si itu. Oh iya iya. Tapi iya. saya bilang Karena musisi kan kadang ada Iya, moodnya, ada iya. ups and down-nya gitu ya ya. pengembangannya sudah Multimas sudah mengembangkan, selain saya nanti akan ada plus dari podcast ya, bikin podcast juga. Tapi masih temanya masih gitar. Nanti suatu hari temanya pasti lebih ke musik, lebih ke produk-produk musik. Cuman sekarang Mas Kris sendiri melakukan membuat syuting podcast gitar itu Start dulu ya. untuk start, karena yang dia tahu kan itu dulu gitu. Dan yang di podcast itu kontennya itu bisa dibilang barang-barang yang di review di podcast itu juga bukan barang sembarangan, barang-barang bagus, barang-barang yang langka bisa dibilangnya. Jadi ada nilai tambahnya di podcast itu. Agak bocor